Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita awali dengan azkarus sabah bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Semoga Allah terus mengizinkan kita semua istiqamah sampai kita diwafatkan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita luruskan niat, mari sama-sama kita bulatkan tekad. Semata duduknya kita bermajlis di majlis ilmu yang mulia ini hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ibtigha'a mardhatillah, semoga Allah ridha dan semoga Allah memudahkan segala urusan-urusan kita. Kalau kemarin kita membahas tentang bab syurga dan keindahannya, sekarang kita pun sama membahas bab syurga dan keindahannya episode yang kedua. Di antara episode pertama kemarin adalah syurga punya pohon di dalamnya, yang setiap satu pohon di dalamnya dilintasi oleh kuda tercepat. Tidak cukup waktu berapa tahun? 100 tahun tidak cukup. Sebagaimana yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di syurga ada sebuah pohon yang sesiapa yang hendak berjalan di bawah naungan pohon tersebut dengan kuda yang paling cepat, 100 tahun pun kuda itu berjalan dengan kecepatan yang super cepat tidak mampu mencapai ujungnya. Jadi 100 tahun kuda tercepat pun kurang. Artinya dia masih lebih luas daripada perjalanan kuda tercepat 100 tahun. Itu satu pohon. Lantas bagaimana kalau ada ribuan pohon yang dimiliki karena banyak beristighfar, karena banyak berzikir? Tentu lebih banyak lagi potensi pohon-pohon yang bisa dia punyai. Ini termasuk keistimewaan untuk para penghuni syurganya Allah. Juga a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang salih, ma la 'ainun ra'at, mata yang belum pernah memandangnya, wala udhunun sami'at, telinga yang belum pernah sedikit pun mendengarnya, wala khatara 'ala qalbi bashar, hati yang sedikit pun belum pernah membesitkannya. Apa itu gambaran syurga? Mata belum pernah memandang, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah sedikit pun membesitkannya. Jadi kalau hati kita bisa membesitkan, kayaknya di surga bakal begini nih, pasti lebih baik daripada itu. Lebih baik pun berarti kan masih bisa membesitkannya, berarti jauh melampaui daripada semua yang pernah terbesit dalam hati kita. Itulah keindahan surga. Semoga kita semua Allah izinkan menjadi penghuninya. Sekarang kita masuk episode yang kedua. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah berkata kepada para penghuni syurga, firman Allah kepada para penghuni syurga, wahai para penghuni syurga. Mereka menjawab, labbaika ya Allah, kupenuhi panggilanmu ya Allah. Wahai Rabb kami, segala kebaikan berada dalam genggamanmu ya Allah. Lalu Allah bertanya, apakah kalian ridha? Allah bertanya kepada penghuni syurga,
apakah kalian ridha? Maka penghuni syurga pun menjawab, bagaimana kami tidak ridha ya Allah, sedangkan engkau telah memberikan apa saja yang kami inginkan. Ini dalil sebentar, pause dulu sampai sini. Bagaimana kami tidak ridho ya Allah, sedangkan engkau sudah memberikan apa saja yang kami inginkan. Ini menjadi dalil bahwa siapa-siapa yang nanti diizinkan atas rahmat Allah menjadi penghuni syurga, beliau atas pertolongan Allah yang jadi penghuni syurga akan mendapati semua yang beliau inginkan. Apapun, mau ingin apa, kendaraan langsung Allah berikan, buah-buahan Allah berikan, harta, kekayaan Allah berikan. Mau minta apa di syurga, apapun yang dipinta diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bagaimana kami tidak ridho ya Allah, sedangkan engkau telah memberikan kepada kami apapun yang kami inginkan, yang ada tambahannya, yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu kecuali penghuni syurga. Jadi gimana kami gak ridho ya Allah, sedangkan kami sudah diberikan apapun yang kami inginkan, yang tidak engkau berikan kepada makhlukmu selain para penghuni syurga. Berarti nggak dikasih nih kecuali oleh orang-orang yang menduduki pintu syurga, menduduki istana-istana di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah bertanya lagi, maukah wahai penghuni syurga, kalian aku beri nikmat yang lebih baik dari semua nikmat yang kalian sudah terima? Lalu mereka pun menjawab, ya Rabb, nikmat apa itu ya Allah? Maukah aku beri kepada kalian nikmat yang lebih daripada nikmat yang kalian terima? Nikmat apa itu ya Allah? Mereka bertanya-tanya. Lalu Allah pun berfirman, nikmat aku meridhai atas kalian dan aku tidak akan pernah marah kepada kalian selama-lamanya. Allahu Akbar. Yang lebih tinggi dari semua nikmat yang mereka terima sebagai penghuni syurga, Allah ridho kepada mereka dan Allah tidak akan pernah marah kepada mereka selama-lamanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini powerfulnya penghuni syurga jemaah. Nanti ada lagi nikmat yang lebih tinggi daripada itu. Ada. Apa nikmat yang lebih tinggi daripada itu? Melihat wajah Allah tanpa hijab. Melihat Allah tanpa hijab, itu puncak kenikmatan penghuni syurga yang paling tinggi. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini hadirin, ini juga termasuk bagian daripada keindahan syurga, bahwa di syurga penghuni syurga akan terus dilimpahkan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah, dan Allah sedikit pun fala askhatu alaikum ba'dahu abadan, dan aku Allah tidak akan pernah murka kepada kalian abadan, selama-lamanya. Gak ada penghuni syurga nanti dimurkai Allah. Gak ada penghuni syurga kena marah sama Allah. Gak ada. Di dunia ada, tapi Allah juga mengenalkan dirinya. Sesungguhnya Allah berfirman, rahmatku melampaui murkaku. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Atau dalam riwayat, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat Allah itu melampaui daripada murkanya Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Kalau di dunia ada murka Allah, bisa datang murka Allah kepada mereka yang durhaka, yang fajir, yang ma'asi, yang berbuat banyak maksiat, yang berbuat sayyiat, banyak kesalahan-kesalahan. Murka Allah bisa datang kepada mereka, tapi begitu mereka nanti atas pertolongan Allah bertaubat, Allah terima taubatnya, mereka wafat dalam keadaan sudah diterima taubatnya oleh Allah, mereka diizinkan jadi penghuni syurganya Allah, Allah sedikit pun gak akan marah lagi sama mereka. Abadan, selamanya. Istimewanya menjadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri syurga apalagi? An Abi Hazim an Sahal bin Sa'di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannah la yatara'awna al-ghurfa fil jannah kama tara'awna al-kawkaba fis sama'.
Dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'id, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah yang mulia telah pernah bersabda, sesungguhnya penghuni syurga kelak akan diperlihatkan kamar-kamar di dalam syurga mereka yang gemerlap seperti bintang gemintang di langit. Jadi pemandangannya itu pemandangan terbaik, seperti mereka menyaksikan keindahan bintang gemintang di langit. Ini penghuni syurganya Allah. Kamarnya kamar istimewa, punya pemandangan yang juga luar biasa. Ada beberapa perkataan para ulama, namanya syurga itu kan tempat yang tinggi ya jemaah. Syurga yang paling rendah pun dia berada pada tempat yang tinggi, kenikmatan yang tidak ada pernah habisnya, kenikmatan yang bukan sementara tapi selama-lamanya. Maka siapa yang memasukinya, maka dia tidak akan pernah merasakan penderitaan, dan sesiapa yang memasukinya dia akan mendapatkan kebahagiaan, puncak dari kebahagiaan, dan terus lebih baik daripada semua kebahagiaan di dunia. Jadi kalau misalkan dia menjadi penghuni syurga, itu kamarnya pun kamar terbaik. Kamarnya pun kamar terbaik. Yang belum pernah seindah-indahnya kamar di dunia pun tak pernah bisa menyainginya. Walaupun dia pernah mencicipi kamar yang per malam harganya ratusan juta, tetap gak akan pernah bisa mengalahkan kamarnya di istana syurga besok. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, jadikan kami min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Abu Hazim, beliau berkata, aku ceritakan hadis itu kepada An-Nu'man bin Abu Ayyash. Maka ia menjawab, aku pernah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata sebagaimana hadis di atas. Ini hadis yang kedua sama. Hadis yang ketiga, sesungguhnya penghuni syurga kelak akan diperlihatkan penghuni-penghuni kamar di atas mereka seperti mereka melihat bintang-bintang yang gemerlap yang berjalan di ufuk, dari ufuk timur ke ufuk barat, karena keutamaan mereka yang berbeda-beda. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi penghuni syurga nanti bisa melihat keindahan, iya, bisa melihat penduduk di atasnya yang tingkat levelnya berada di atasnya, bisa. Sebagaimana Nabi katakan, karena keutamaan mereka penghuni syurga itu berbeda-beda. Ada yang keutamaannya punya syurga di tingkat yang pertama, tingkat yang kedua, tingkat yang ketiga, levelnya lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Mereka bisa berkunjung satu sama lain. Contoh misalkan Rasulullah SAW syurganya syurga tertinggi, misalkan kita ada di bawahnya jauh, walaupun jauh tetap nanti bisa sowan ke Rasulullah SAW, tetap nanti bisa sowan, bersilaturahim. Ya Allah, hamba mau jumpa dengan Rasulullah SAW di surga Firdaus yang paling tinggi. Walaupun hamba belum memiliki kesempatan untuk bisa berada pada surga yang tinggi, maka izinkan kami bisa mengunjungi baginda SAW. Allah izinkan nanti berkunjung ke baginda, ke orang-orang salih, ke para gurunda-gurunda kita, masaih kita, para alim ulama kita. Semua diizinkan oleh Allah bisa berkunjung ke sana insyaallah biidznillah. Dan kita tuh bisa melihat yang ada di atas kita siapa, karena syurga bertingkat-tingkat. Maka ada hadis dari Nabi SAW, hadisnya begini, sesungguhnya aku menjamin istana di pinggiran syurga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun mereka benar. Meninggalkan perdebatan walaupun mereka benar, mereka disiapkan istana di pinggir syurga. Ada lagi nanti istana di tengah syurga. Ada lagi nanti tingkat berikutnya. Ada lagi tingkat berikutnya. Ada lagi tingkat berikutnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sesuai kemahaadilan Allah. Allah dengan kemahaadilannya menempatkan seorang hamba sesuai dengan amal solihnya masing-masing. Jadi amal solihnya seorang hamba itu masing-masing yang dia amalkan menyebabkan apa yang menjadi tingkatan di syurga bagi dirinya. Makanya kemarin kita membaca ayat Al-Quran, bima kanu ya malun, atas apa-apa yang kamu amalkan. Bukan bima kanu ya lamun, bukan atas apa-apa yang kita ketahui. Kita nanti bukan kita tahu ya dihisab jamaah, tapi kan nanti puncak daripada penentu kualitas amal itu dilakukan atau tidak, diamalkan atau tidak. Diketahui bagus gak? Bagus, diamalkan. Nah itu yang jadi pertanyaan. Makanya dalam hadis Tirmidzi
Sesungguhnya la yazulu qadamal abdi yaumal la tazalu qadama la yazulu qadamal abdi yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba. Nggak akan pernah bergeser kaki kita besok sebelum kita ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umur dipakai untuk apa. Yang kedua, an jismihi fima ablah, badan digunakan untuk apa. Yang ketiga, an ilmihi fima fa'al, punya ilmu nggak? Punya. Sering belajar? Sering. Fima fa'al, tapi diamalkan nggak? Dilakukan apa tuh ilmunya? Itu ditanya hadirin. Yang keempat, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, tentang hartamu dari mana kamu dapat dan kemana dikeluarkan. Ditanya. Gak mungkin gak ditanya. Allah tanya umur kita, Allah tanya ilmu kita, Allah tanya badan-badan kita, kesehatan kita, Allah tanya harta yang kita peroleh, Allah tanya. Gak ada Allah gak bertanya nanti. Sebagaimana Nabi sudah mengabarkan 4 hal ini pasti ditanya. Tentang umur, habis untuk apa? Tentang ilmu, diamalkan atau tidak? Tentang harta, dapat dari mana dan kemana harta itu diinfakkan? Tentang badan, tubuh, jari, kaki, dan semua anggota tubuh yang Allah titipkan, dipakai buat apa tubuh ini? Dipakai untuk apa jempol ini semasa hidupnya? Dipakai melangkah kemana kaki ini melangkah semasa hidupnya? Itu semua ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkan jawaban terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sahabat TikTok, sahabat YouTube, Instagram, juga jamaah offline Masjid Fatimah Garung yang kami cintai karena Allah. Seperti itulah bagian daripada kenikmatan syurga, bahwa Allah akan ridho kepada mereka. Wala, dan Allah berfirman, wala, dan sekalipun aku tidak akan pernah askhatu, murka kepadanya, ba'di abadan, sesudah dia masuk syurga selama-lamanya. Artinya penghuni syurga gak akan pernah mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentang yang hadis sebelumnya, bahwa syurga itu bertingkat-tingkat, nanti kita bisa melihat orang-orang yang ada di atas kita. Oh, ini syurganya lebih tinggi dari saya, Masya Allah amalnya ya luar biasa. Dan ini jamaah ya, walaupun Allah titipkan tingkatan-tingkatan syurga yang semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, penghuni syurga tidak sedikit pun iri. Walaupun ada yang lebih tinggi daripada dia. Walaupun mungkin di dunia kayaknya orang ini amalnya gak lebih banyak dari saya deh, tapi kok kedudukan di syurganya lebih tinggi daripada saya. Saya udah ngamal banyak kok lebih rendah. Itu udah gak ada lagi iri, dengki, hasad atas nikmat yang Allah karuniakan kepada sesama penghuni syurga yang tempat kedudukannya lebih tinggi. Itu udah gak ada lagi hasad. Penghuni syurga itu sudah gak ada lagi hasad. La yasma'una fiha lawwa wa la ta'thima illa qilan salama salama. La yasma'una fiha lawwa, sedikit pun penghuni syurga tidak akan pernah mendengar di dalam syurga lawwaw. Apa lawwaw? Perkataan yang sia-sia. Wala ta'thima, gak ada lagi perbuatan dosa di dalamnya. Illa, kecuali qilan, dikatakan di dalamnya salaman salama, ucapan yang penuh kesejahteraan, keselamatan, kedamaian. Atau ucapan selamat ya, saling mengucapkan selamat. Selamat ya menjadi penghuni syurga. Iya kamu juga selamat ya menjadi penghuni syurga. Iya kamu juga ya selamat, 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 selamat. Ucapannya itu ucapan salam penuh kedamaian. Salamun alaikum bima sabartum.
Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Teman-teman dirahmati Allah, ini kunci kalau kita hendak diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Apa? Keselamatanlah bagi kamu sekalian para penghuni surga, bima, karena apa-apa? Sobartum, yang kalian sabari selama kalian hidup di dunia. Fa ni'ma uqbaddar, inilah sebaik-baik tempat kembali bagi kalian, yaitu maksudnya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau menjadi penghuni surga, salah satu amalan yang mengizinkan seorang masuk ke dalam surganya Allah adalah sabar. Sabar terhadap perintah, sabar menjauhi larangan, sabar terhadap ujian. Subuh gini sabar nggak? Sabar. Tulis di kolom komentar silakan ya teman-teman yang dirahmati Allah. Sabar terhadap perintah, sabar terhadap ujian, sabar terhadap larangan. Subuh ini sabar nggak? Sabar. Kita melawan apa? Kita melawan hawa nafsu kita, rasa kantuk kita. Mungkin sahabat-sahabat yang di rumah bersabar. Sebenarnya sahabat bisa menonton tayangan-tayangan selain daripada live streaming yang sedang sahabat saksikan. Tapi sahabat sabar. Ada kesempatan untuk menonton tayangan yang lain, tapi sahabat sabar. Ada larangan-larangan yang boleh jadi Allah melarangnya dan kita sangat ingin melakukannya. Penasaran banget. Tapi kita bersabar menjauhinya, kita lawan hawa nafsu kita, kita kuatkan jiwa kita dengan penuh kesabaran. Akhirnya alhamdulillah perintah tertunaikan, larangan terjauhkan. Sabar. Dan sabar yang ketiga, sabar terhadap takdir. Ujian, malapetaka, musibah yang datang, kita sabar. Orang-orang yang sabar, salamun alaikum, selamat dia, bima sabartum, karena sabarnya dia. Fa ni'ma uqbaddar, itulah sebaik-baik tempat kembali, tempat berpulang. Itulah sebaik-baik tempat yang Allah siapkan nanti buat kita tinggal selamanya di sana. Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, jamaah sekalian yang dicintai, dimuliakan, dirahmati oleh Allah. Seperti itulah keindahan gambaran surga. Berikutnya, di antara umatku yang paling aku cintai adalah orang-orang setelah aku wafat, yaitu seseorang yang di antara mereka berharap bisa melihatku, dia mencintaiku melebihi cintanya kepada keluarganya, melebihi cintanya terhadap hartanya. Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'i bi ahli wa mali. Kata Nabi SAW, manusia yang paling aku cintai adalah manusia yang datang sesudah aku wafat, tapi mereka sangat ingin berjumpa denganku. Mereka sangat ingin bertemu dengan diriku. Bahkan mereka mencintaiku melebihi kecintaannya terhadap bi ahlihi wa malihi, terhadap hartanya dan keluarganya. Bi ahlihi terhadap keluarganya, wa malihi dan hartanya. Jadi kita kalau misalkan punya 3 amalan. 1, berharap jumpa dengan Rasulullah. 2, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kecintaannya pada Rasulullah itu melebihi cintanya kepada keluarganya dan cintanya kepada hartanya. 3 ini dia jumpa sama Rasulullah insyaallah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ketemu sama Rasulullah insyaallah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia ketemu sama Rasulullah, hadirin. Dia jumpa sama Rasulullah, asalkan 3 syaratnya. Dia sangat ingin jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mencintai Nabi.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi cinta sama Nabi apa? Meneladani baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, dia mencintai Nabi melebihi cintanya pada keluarga dan sama anak-anaknya juga, dan melebihi cintanya kepada harta-hartanya yang dia genggam. Dia cinta sama istrinya, tapi Rasulullah lebih dia cintai. Dia mencintai suaminya, tapi Rasulullah lebih dia cintai daripada suaminya. Dia mencintai ayah dan ibu kandungnya, tapi Rasulullah lebih dia cintai daripada ayah kandung dan ibu kandungnya. Dia mencintai mertuanya, tapi Rasulullah lebih dia cintai. Dia mencintai anak-anaknya yang dia kandung selama 9 bulan 10 hari kurang lebih, tapi Rasulullah lebih dia cintai daripada anak yang dia kandung. Dia mencintai kakaknya, adiknya, sahabatnya, rekanannya, teman-temannya, kaum muslimin, tapi dia lebih mencintai Rasulullah di atas siapapun. Ini sesungguhnya aku cinta kepada seseorang yang datang sesudah aku wafat. Mereka ingin jumpa denganku, berharap bertemu denganku. Mereka mencintaiku melebihi cintanya kepada malihi wa ahlihi, hartanya dan ahlihi, keluarganya. Aku sangat mencintai mereka. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita potensi nggak jemaah? Potensi. Karena Nabi bersabda, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di. Termasuk manusia yang paling aku cintai adalah mereka yang datang sesudah aku wafat. Berarti kita termasuk nggak? Insya Allah termasuk. Berpotensi jadi yang paling dicintai Nabi atau enggak? Berpotensi. Kenapa? Karena kita datang sesudah baginda Nabi wafat. Yakununa ba'di, mereka itu datangnya sesudah aku wafat. Nabi SAW wafat, kita ada. Bukankah hadis ini kabar gembira buat kita? Bukankah hadis ini pemberitahuan umatnya Rasulullah, jangan khawatir ya, nanti kamu bisa menjadi umat yang paling dicintai sama Nabi. Umatnya Rasulullah nggak usah takut ya, karena kalau kamu datang sesudah Rasulullah wafat, engkau bisa berpotensi menjadi manusia yang paling dirindu sama Nabi. Tapi syaratnya, rindui juga Rasulullah, kangen juga sama Rasulullah, ingin juga jumpa sama Rasulullah. Kalau kita inginnya jumpa sama Nabi tapi kita nggak mau neladani Nabi, kita nggak mau niru Nabi, lah gimana nanti? Kalau kita kangen sama Nabi tapi kita sedikit pun nggak mau mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Nabi SAW, gimana nanti mau jumpa? Nggak pernah berzikir, malas bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat-malaikatnya saja sholawat kepada baginda Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman yang masih punya keimanan dalam jiwanya, sallu alaihi, bersolawatlah kalian banyak-banyak kepada Rasulullah SAW. Sallu alaihi wasallimu taslima, sampaikan salam penghormatan terbaik kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Mengikuti sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah, sunnah himmah. Yang pertama, teladani perkataan-perkataan Nabi, teladani amal-amal perbuatan Nabi, yang itu diuntukkan sebagai umatnya, bukan khusus bagi Nabi. Teladani cita-citanya Nabi, teladani ketetapannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan bahagia hidup kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.